semuanya. Perkenalkan, nama saya Joni, umur 47 tahun. Saya dari Divisi Bapak Kota Jambi. Hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman hati kepercayaan di Sogagakai. Sebuah perjalanan penuh perjuangan, penuh kesan dan pelajaran hidup yang mendalam. Awalnya saya diperkenalkan dari saudara saya. Awalnya saya menentang karena saya sudah punya hati percaya yang lain. Awalnya yang berdayanya istri saya, dan saya melihat semakin lama istri saya semakin giat ikut di susunan Sogagakai. Sebelum saya bergabung dengan Sogagakai, emosi dan ego saya tinggi. Dan saya pernah berkata kepada istri saya, kalau kamu mau ikut hati kepercayaan saudara kamu silakan. Tapi jangan coba-coba ajak anak-anak, karena anak-anak harus ikut kepercayaan saya. Beberapa bulan kemudian, saya timbul keinginan karena saya penasaran dan saya berkata kepada saudara saya ingin ikut pertemuan. Saya pertama kali diajak pertemuan Ciku di Teho. Di pertemuan Ciku, saya merasakan sangat luar biasa, nyaman dan tenang. Setelah itu saya jadi bersemangat. Saya berkata kepada saudara saya, kapan lagi ada pertemuan seperti itu lagi? Apakah 2 hari lagi? Saya mau ikut. Ternyata pertemuan Ciku itu diadakan sebulan sekali. Akhirnya saya diajak pertemuan Ciku lagi. Setelah pertemuan Ciku 2 kali, saya bertanya, apakah kita memiliki gedung wihara? Saya juga mau diajak ke sana. Awalnya saya bingung karena saya tidak kenal siapa-siapa. Tapi saat saya datang ke Kaikan, saya disambut Pundalika yang sangat ramah. Saya merasa tenang saat saya masuk ke auditorium di mana orang-orang sedang berdaimoku. Setelah pertemuan di Kaikan, saya memutuskan untuk langsung menerima arta sembahyang itu. Awalnya dulu saya tidak tahu jika namanya itu adalah Gohonson. Ternyata menerima Gohonson harus daftar dan menunggu jadwal penerimaan Gohonson terlebih dahulu. Waktu itu saya diberitahu untuk menghubungi seorang staf di Kaikan. Saat selesai pertemuan, saya mencari staf di Kaikan untuk penerimaan Gohonson berikutnya. Di Sogagakai saya bertemu seorang partner yang sangat baik. Beliaulah teman pertama yang menyambut saya di Sogagakai. Proses terima Gohonson berjalan mulus dan lancar. Pengalaman selama memeluk hati kepercayaan, anggota Sogagakai cukup ramah dan terbuka. Jika saya ingin bertanya di sisi keluarga saya mulai menyadari bahwa saya sudah mulai revolusi manusia. Dulunya emosian, memiliki ego yang tinggi, menjadi lebih bijak, keluarga lebih harmonis, dan sekarang saya lebih banyak bicara mengenai Buddhisme jika ngobrol dengan teman saya. Ada satu kejadian, saat hari itu anak saya bermain di atas pick up. Jadi yang punya mobil keluar dan anak-anak itu pada di atas, kalau disuruh turun. Jadi saat itu pada turun semua, anak aku turun tapi loncat dari atas pick itu, loncat kodok. Jadi pas loncat itu tangannya itu patah dan lecet-lecet sebagian di badannya. Dan waktu itu aku lagi sibuk saat itu, jadi dia datang ke aku dan keadaan nangis. Waktu itu saya tengok, mengapa kau kayak gini, kau badan ini lecet-lecet semua. Anakku jawab, ya ini sakit. Jadi waktu itu ya panik lah ya, panik tengoknya. Jadi saat itu saya langsung ngomong, waduh ini kacau nih. Dalam hati itu saya sambilan berdaimuku. Dan untuk lihat anakku, tak tahunya saya lihat tangannya tuh sebelah kiri. Nah, aku tengok kok bengkok gitu. Bengkok, panik nian gitu. Waduh, ini patah nih. Tangan lemas kayak gitu. Jadi akhirnya saya juga dalam keadaan itu lagi sibuk waktu itu. Itu langsung aku bawalah anakku dekati ke
istri saya langsung tengok waktu itu juga langsung ya heboh lah ya, panik gitu. Jadi ya saya berusaha tenang gitu karena waktu itu kan lagi pada semua panik ya, jadi saya berusaha tenang dan sambil berdaya buku. Jadi akhirnya istri saya urusi anakku, obati anakku, jadi aku sibuk menutup usaha saya dulu. Jadi sudah selesai semua baru masuk, baru bantui tengok anak aku lagi gitu. Jadi ya sambil berdaya buku lah ya gitu. Jadi terpikir ada kawan yang bisa bantu gitu saat itu. Jadi ya perusahaan telepon, akhirnya telepon kawan aku langsung menjawabnya, oh ada apa katanya gitu. Jadi aku tanya, kamu tahu tak tempat yang orang tukang urut itu, karena anakku tangan patah. Jadi kawan aku langsung kasih alamat, alamat itu catat. Dan kan akhirnya itu buru-buru pergi ke tempat tukang urut, sampai ke situ atau urut tengok, wah ini harus di lonsen dulu gitu. Saat itu ya macam mana harus kemana gitu. Terpikirlah pergi ke rumah sakit. Sampailah sebuah rumah sakit, sampai ke situ diberitahulah petugas itu harus tunggu 1 jam baru bisa di lonsen. Selama 1 jam, sedangkan aku itu lah dalam keadaan berkeringat dan badannya sudah mulai panas dan menggigil. Jadi akhirnya 1 jam macam mana ya, teruslah kami menunggu kami istri ya. Jadi akhirnya dalam keadaan itu terpikirlah coba telepon kawan satu lagi gitu, minta tolong gitu, cari tempat yang lebih bagus lagi gitu saat itu. Jadi akhirnya teleponlah, langsung diangkat lagi sama kawan itu. Memang semua jalan lancar lah ya, mudah semuanya. Akhirnya teleponlah langsung diangkat, langsung ngomong, ada apa katanya, kok kamu kayaknya suaranya panik. Iyo kataku, anakku jatuh, tangannya patah, mau di ronsen di sini katanya harus tunggu 1 jam. Kamu ngapa ke situ, langsung ke itu aja, ke tempat praktik yang khusus punya ada di satu daerah situ gitu, daerah pasar, kamu pergilah katanya. Jadi akhirnya saya buru-burulah sama rumah saya langsung berangkat ke sana. Kebetulan sampai ke sana petugasnya lagi balik, ada yang satu kasirnya situ ngomong dia sudah ada dalam perjalanan ke sini. Masih lama enggak ada katanya, katanya tunggu berapa menit langsung sampai. Langsunglah ke situ, langsung di lonsen. Kalau lonsen, setelah langsung kami berangkat ke orang tukang urut lagi. Sampai ke tukang urut itu ngomong, ini tak apa-apa, ini bisa diatasi. Ada suatu kejadian lagi. Waktu itu saya melihara rumah. Waktu itu saya mengecek, tapi saya turun dari atas itu ke sebuah plafon itu beton. Dia bulatnya itu segi oval. Jadi di atas itu saya ngecek, dan sudah itu akhirnya saya ngecek bagian bibirnya. Waktu cek bibirnya saya posisi lagi jongkok, tangan saya penuh ngecek dan sebelahnya saya pegang kuas. Jongkok kayak gitu saya ngecek. Waktu ngecek itu langsung terpleset gitu. Akhirnya saya untuk pegangan sama sekali nggak ada, karena atas itu mendatar total. Dan akhirnya saya merasa saya pasti jatuh waktu itu gitu. Tapi dalam hati saya langsung berteriak dari mumpul gitu loh. Waktu itu saya teriak gitu, nami horeng gekyo. Langsung berputar, langsung naik lagi ke posisi awal lagi. Padahal di depan sana semua orang pada teriak, orang itu pasti jatuh. Setelah kejadian itu saya lebih yakin lagi pada Gohonson ini, dan saya lebih giat lagi untuk temoku. Jika kita telah memilih hati kepercayaan ini, kita harus menjalaninya sepenuh hati, dan juga kita harus bertanggung jawab untuk menjalani hingga seumur hidup kita, dan juga kita harus warisi ke anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Namanya kehidupan ini, kita pasti ada menghadapi kesulitan dan rintangan, dan kita tidak boleh mesalahi lingkungan sekitar dan orang sekeliling kita. Kita harus yakin bahwa kita ini ada masa-masa lampau kita yang kita tidak tahu. Kita harus menjalani dengan hati kepercayaan sepenuhnya, dan kita jangan lupa setiap hari kita harus temuku, dan kita jangan lupa untuk berterima kasih. Kita harus lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kuatkanlah hati kepercayaan kita untuk menjalani proses ini. Kita tidak boleh merasa lelah atau apa. Kita harus
terus berjuang untuk jalani masa depan kita, dan kita harus rajin untuk datang ke Sogakai untuk menjalani susunan ini lebih bagus lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga bisa menjadi semangat dan contoh untuk semuanya. Yuk kita terus melangkah bersama dalam susunan satu Daimoku demi satu kemenangan.